Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Benda yang mula-mula diam lalu terbelah menjadi dua bagian secara spontan dan bergerak saling berlawanan arah. Benda pertama masanya adalah 2,2, kemudian kecepatannya itu adalah 0,936 C. Berarti ini V ya, ini 6 V1 berarti. Ini berarti M01 karena kan masa diam tuh. Lalu yang ini benda kedua berarti M2, yang ini adalah V2. Yang ditanya adalah energi diam benda berapa. Untuk menghitung berapa energi diamnya atau berapa nilai dari E0, kita bakalan turunin ya dari persamaan massa relativistiknya dulu. Kenapa? Karena kan ceritanya bendanya itu ada satu tuh dengan massa sebesar M0. Kemudian dia terpecah ya menjadi dua. Ada yang M01, ada yang M02. Sehingga nanti untuk massa totalnya itu adalah M01 ya dibagi 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat ditambah dengan M02 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, karena E0 itu persamaannya adalah M0 C pangkat 2, sehingga masing-masing ruas ini kita kalikan dengan C pangkat 2. Sehingga nanti persamaannya berubah menjadi seperti ini. M0 C kuadrat ya, dikali sama dengan maksudnya M01 C kuadrat dibagi akar 1 dikurang V1 kuadrat C kuadrat ditambah dengan M0 C kuadrat dibagi akar 1 dikurang V2 kuadrat per C kuadrat. Nah, setelah sampai di tahap ini, saya hapus dulu kali ya. Oke, setelah sampai di tahap ini, untuk masing-masing nilai dari C kuadratnya bisa kita keluarkan menjadi seperti ini. Sementara M0 C kuadrat diganti menjadi E0. Kemudian tinggal masukin aja masing-masing nilainya. Ada M01, kemudian M02 ya, yang ini 2,34. Lalu ada juga V1 0,936 dan V2-nya adalah 0,352. Setelah sampai di tahap ini langsung aja kita kuadratkan ya. 0,936 itu dikuadratkan, hasilnya adalah 0,876096. Nah, karena ntar nulisnya kepanjangan, jadi langsung aja di sini langsung saya kurangin dengan 1. Dan hasilnya itu adalah 0,123904. Jadi adik-adik langsung aja ya nanti hitung pakai kalkulator, karena kalau nggak ditulis sampai ujung hasilnya itu bakalan beda banget. Nah, setelah kamu kurangin ya, ini hasilnya saya tulis hasil pengurangannya aja ya. Ini ntar kan C kuadrat dengan C kuadratnya hilang, berarti ntar jadinya 2,1 dibagi akar 0,123904. Nah, kayak gitu. Ditambah atau di sebelah mana ya? Di sebelah aja kalian nulisnya. Oke, saya tulis di sini aja. Tadi berapa sih? Oh, 2,2. 2,2 dibagi akar 0,123904, kemudian ditambah 2,34 ya, dibagi Nah, ini langsung aja C dengan C kuadrat dengan C kuadratnya dicoret, lalu 0,352-nya kamu kuadratin. Setelah dapat hasilnya baru 1 dikurangin dengan hasil kuadratnya. Nah, hasilnya itu adalah akar dari 0,876096. Jangan lupa dikalikan dengan C kuadrat. Setelah ini ya, tinggal kamu cari aja hasil dari akar berapa nih.
akar dari berapa? 0,123.904. Itu adalah 0,352. Tambah 2,34 ya, dibagi akar ini itu adalah 0,936. Kemudian tinggal kamu bagi aja 2,2 dengan 0,352. Hasilnya adalah 6,25. Kemudian 2,34 kamu bagi dengan 0,936. Hasilnya adalah 2,5 ya, jangan lupa kalikan C kuadrat. Setelah itu tinggal kamu jumlahin aja yang ini, hasilnya adalah 8,75 C kuadrat. Ceritanya ada 3 benda A, B, dan C yang dia itu berbentuk kubus. Masing-masing memiliki ukuran rusuk sama besar, yaitu 10 cm. Berarti nanti ini adalah nilai dari S. Baik SA ya, SB maupun SC. Nah, karena satuannya kan masih cm nih, kita harus ubah ke meter. Berarti itu adalah 0,1 meter. Kemudian juga ada massa benda A, B, dan C berturut-turut 6.720 gram. Berarti ini sama aja dengan 6,72 ya, 6,72 kilogram. Kemudian juga ada massa benda yaitu 97,2 gram atau setara dengan 0,0972 kilogram. Kemudian massa benda C-nya adalah 5.376 gram atau setara dengan 5,376 kg. Jika kecepatan benda A dan B serta C berturut-turut 0,6 C, kemudian ada 0,8 C dan 0,6 C bergerak relatif terhadap bumi yang sejajar dengan salah satu rusuk kubus dari masing-masing benda, pernyataannya benar yang mana? Nah, kalau kita lihat dari masing-masing pernyataan ini, dia mengatakan mengenai jenis benda dari setiap benda yang tadi, baik benda A, B, maupun C. Artinya adalah di sini kita harus menentukan massa jenis bendanya apa atau berapa. Setelah kita tahu massa jenis bendanya, baru kita tentukan jenis bendanya. Apakah dia termasuk aluminium, besi, kuningan, perak, atau platina. Nah, oke, langsung aja di sini kita bakalan nurunin dulu ya persamaan untuk menghitung massa jenis. Seperti yang kita udah tahu bahwasanya persamaan dari massa jenis adalah rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Di mana massa yang kita gunakan di sini adalah massa relativistik, sehingga persamaannya pun menjadi seperti ini. Kemudian kalau volume kan kita gunakan volume relativistik. Nah, harusnya di S pangkat 3 itu adalah V0. Untuk menghitung V0 itu kan bisa pakai rusuk pangkat 3 kan, atau S pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan konstanta transformasinya. Kemudian persamaannya bisa berubah menjadi seperti ini ya, konsep pembagian biasa. Barulah ini tinggal dikalikan aja. Ini tinggal dikalikan, hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi akar dikali akar berarti angka yang terdapat di dalam akar itu sendiri hasilnya. Nah, setelah kita dapat final dari persamaannya, kita langsung aja menghitung massa jenis dari masing-masing bendanya. Nah, yang pertama ini adalah massa jenis untuk benda A. Langsung aja kita masukin massa benda A-nya dengan satuan yang kilogram, yaitu 6,72. Kemudian sisi pangkat 3-nya terusuk, yaitu 0,1, dan V-nya adalah 0,6. Kemudian tinggal dikuadratin aja. 0,6 C berarti dikuadratin adalah 0,36 C kuadrat. Selanjutnya C kuadrat dengan C kuadrat dicoret dan dikurangkan, hasilnya adalah 0,64. Kemudian kamu tinggal kali aja ya, 0,001 dengan 0,64 dikali dulu.
Ntar hasilnya berapa dihitung, baru ntar terakhir 6,72 kamu bagi dengan hasil perkalian tadi. Ntar dapatnya adalah 10.500. Nah, di sini kita bakalan cek 10.500 itu adalah perak ya. Oke, ini adalah massa jenis jenis untuk benda A. Itu adalah perak, atau kita tulis di sini aja kali ya. Perak. Kita lanjut untuk benda B. Nah, untuk benda B ini konsepnya sama seperti di benda A, cuman di sini ada sedikit salah ini ya, salah penulisan nih. Ini bukan 0,972, tapi harusnya adalah 0,0972 kg. Yang ini juga sama, yang ini juga nih. Oke. Nah, artinya ini bukan 10.500, ini salah nih. Kalau ini kan dia 2.700 kan. Nah, ini juga salah, bukan 2.700 tapi 270 kg per meter kubik. Kalau kita lihat ke tabel ini, untuk massa jenis yang 270 tuh nggak ada. Jadi saya kira ini salah soal ya untuk benda B-nya. Terkecuali kalau semisalnya massa jenis benda B-nya adalah 972 gram ya. 972 gram itu baru dapat hasilnya, yaitu 2.700. Kalau dia masuk 2.700 berarti jawabannya adalah yang aluminium, seperti itu. Nah, kita akan lanjut untuk yang benda C. Nah, untuk benda C ini konsepnya sama seperti tadi. Ini nggak perlu saya jelasin ulang ya. Nanti dapatnya itu adalah ini bukan 10.500 ya, ini salah nih. Hasilnya adalah 8.400. 8.400 itu benda apa ya? Kita coba cek. 8.400 itu adalah kuningan. Ya kan? Mana nih? Ya, berarti yang C itu adalah kuningan. Oke, kita coba lihat ke option ya. Jenis benda A dan B menurut pengamat ketika berada di bumi adalah perak dan aluminium. Nah, aluminium ini benar kalau misalnya dia massanya adalah 972 gram bukan 97,2 gram. Mungkin ini ada salah dari soalnya. Kemudian kalau yang option B, A dan C itu adalah aluminium dan platina. Oh, ini jelas salah ya. Kalau yang C ini apa ya? Besi dan kuningan. Oh, ini jelas salah. Kalau yang D, B-nya kuningan. Oh, salah juga ya. C-nya aluminium. Salah nih. Kalau yang E, benda B dan C adalah besi dan platina. Oh, salah juga. Nah, jadi jawaban yang memungkinkan itu adalah yang A, tapi dengan syarat massa benda B-nya adalah 972 gram, seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal esai ya, yang nomor 1. Partikel bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Berarti ini adalah nilai dari V. Berapakah perbandingan antara momentum relativistik terhadap momentum diamnya? Berarti dia nanya perbandingan P dengan P0. Karena kita belum tahu berapa nilai dari P0-nya, jadi tetap aja tulis P0 itu sebagai P0. Selain itu nanti pas di akhir ya, pas kita membandingkan P dengan P0 itu juga bisa dicoret ntar. Makanya biarin aja P0-nya dalam P0. Kemudian tinggal masukin nilai V-nya adalah 0,8 C, lalu dikuadratin hasilnya adalah 0,64 C kuadrat. Lalu C kuadratnya dicoret, dapatlah hasilnya segini, dikurangin adalah 0,36. Nah, akarnya itu adalah 0,6. Karena kita akan mencari perbandingan, jadi 0,6 ini kamu ubah ke pecahan, ya angkanya itu adalah 3/5. Nah, P0 dibagi 3/5 hasilnya adalah 5 P0/3. Setelah dapat, kita masuk ke perbandingannya. P-nya itu adalah 5 P0/3. P0-nya tetap ya, P0. Kemudian tinggal dicoret nih. Nah, P0 dengan P0-nya dicoret.
Sehingga dapatlah perbandingannya yaitu 5:3. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Benda dia memiliki massa 0,24 kg. Artinya ini adalah nilai dari M0. Jika benda bergerak dengan kecepatan 0,28 C dengan C segini, tentukan massa gerak, berarti M, energi relativistik E, dan energi kinetiknya, berarti EK. Tentukan ketiga hal ini ya. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama kita bakalan hitung massa relativistiknya dengan menggunakan persamaan ini. Langsung aja masukin nilai M0-nya 2,4 dan V-nya adalah 0,28 C. Lalu 0,28 C-nya kamu kuadratin, hasilnya adalah 0,0784 C kuadrat. C kuadrat dengan C kuadrat dicoret, kemudian tinggal kurangin aja 1 dengan 0,0784. Hasilnya adalah 0,9216. Kemudian tinggal diakarin, dapatnya segini. Kemudian dibagi 2,4 dengan 0,96, hasilnya adalah 2,5 kg. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.